Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai 13. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa." Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pasal 4, Yesus memilih murid-muridnya itu nelayan, pinter cari ikan. Nah, kali ini Yesus memilih. Jadi Yesus mungkin tidak seperti guru-guru atau sekolah-sekolah yang memilih murid-muridnya yang pinter-pinter, tetapi kita lihat di sini. Matius adalah pemungut cukai. Dia pinter cari duit untuk penjajah. Ingat, pada waktu itu Israel dijajah oleh Roma, dan Roma menarik pajak kepada bangsa Israel, dan Matius tukang pajak. Dia pegawai negerinya penjajah Roma. Dia orang Yahudi. Jadi dia itu cari duit dari bangsanya sendiri untuk kepentingan penjajah. Itulah yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Dia dikelompokkan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Itu satu kelompok yang direndahkan oleh orang-orang Yahudi yang beragama, yang menganut agama Yahudi, yang merasa bahwa mereka adalah orang beragama, tidak seperti pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi Yesus memilih Matius. Dan menarik sekali di situ, saudara, "Ikutlah aku," kata Yesus. Dan selanjutnya, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ada undangan istimewa. Karena belas kasihan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita kepada orang yang tidak layak menerima panggilan itu, yaitu Matius, orang yang berdosa seperti itu. Tetapi Yesus mengasihi Matius, mengasihi orang yang tidak diterima oleh masyarakat waktu itu, yang kaum yang merasa orang suci pada waktu itu. Tapi Yesus memanggil Matius. Dan menarik sekali, Matius menerima panggilan itu, bahkan langsung. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bukankah kita seperti Matius itu juga tidak layak? Tidak layak. Kita sama-sama orang berdosa. Allah memanggil saudara lewat Yesus Kristus. Ikutlah aku. Dan puji Tuhan, saudara sudah mengambil keputusan
untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ini artinya saudara mengikut Yesus. Memang mengikut Yesus pada waktu itu yang dimaksud Matius, ya kemana-mana Yesus pergi, Matius ikut. Jadi kantornya ditinggalkan. Dia mengundurkan diri dari pegawai negeri, tapi pegawai negeri untuk penjajah, tapi dia ikut Yesus. Dan ayat ke-10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah di sini ya, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Saudaraku, ini luar biasa. Begitu Matius ketemu Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengundang teman-temannya untuk pesta di rumahnya. Teman-temannya adalah pemungut cukai dan orang berdosa. Pemungut cukai dan orang berdosa mungkin ini adalah kelompok yang tidak disukai orang Farisi ya. Memang begitu. Dia yang saya kira dia tidak pernah pergi kalau sekarang ke gereja ya, pada waktu itu ke sinagog ya. Ke sinagog, ke bait Allah. Orang-orang ini tidak pernah ke sana. Dikelompokkan oleh orang yang beragama sebagai pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi Matius yang telah bertemu dengan Yesus mengundang teman-temannya makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Dan arti makan tentu saja makan bersama-sama, tapi lebih daripada itu adalah persekutuan yang penting, itu bersekutu. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, bersekutu bersama-sama orang yang tidak layak, yang dianggap masyarakat orang-orang berdosa yang dijauhi, tetapi Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan menarik sekali, Matius yang mengundang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang baik menurut kita. Kita orang-orang yang tiap minggu ke gereja, ikut persekutuan doa, mungkin ikut kelompok-kelompok pemahaman Alkitab, sehingga kita beda dengan orang-orang yang di luar itu. Tapi sebetulnya sama. Kita seharusnya mengundang orang-orang itu bukan ke gereja, tetapi mungkin di rumah saudara, di pekerjaan saudara, supaya mereka mendengar Yesus lewat kehidupan saudara. Matius tidak mengundang ke sinagog atau bait Allah, tapi di rumahnya dijadikan kumpulan orang berdosa yang mendengar firman Tuhan. Rumah saudara bisa dipakai seperti itu. Teman-teman saudara bisa diundang di situ mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saudara tidak langsung kayak ngundang itu sebetulnya, tapi kalau saudara punya acara, mungkin ulang tahun saudara, undanglah teman-teman saudara yang bukan Kristen seperti kita. Undanglah mereka. Mungkin saudara ulang tahun pernikahan, undanglah mereka. Dan berilah kesaksian hidup saudara berkat yang saudara alami karena saudara menjadi ikut Yesus. Mari kita tiru Matius. Karena kita sama seperti Matius, orang yang berdosa, yang dikasihani Tuhan, maka sewajarnya lah kita bersyukur membagikan kasih Tuhan kepada sesama kita. Supaya mereka juga sama-sama seperti kita mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu dan Allah Roh Kudus yang terus bersama-sama kami bersyukur atas panggilan sehingga kami menjadi
pengikut-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengikut-Mu di dalam kehidupan sehari-hari yang mengundang teman-teman kami yang mungkin tidak segolongan dengan kami. Tetapi mereka juga Tuhan kasih. Jadikanlah kami berkat bagi mereka. Berilah kami kesempatan untuk berbicara kepada mereka mengenai kasih-Mu yang sudah kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.